Halo everybody, selamat datang di channel YouTube gua. Di pertemuan kali ini gua akan menceritakan satu kasus yang berasal dari Jepang. Nah, kebanyakan serial killer itu kan merenggut nyawa korbannya menggunakan tangannya sendiri. Tapi pada kasus ini tuh pelaku bisa dibilang yang gak menyentuh atau menghilangkan nyawa korbannya secara langsung. Dia adalah Futoshi Matsunaga yang dengan cerdik itu memanfaatkan kemampuan manipulasinya untuk menyuruh kaki tangannya mengambil nyawa para korban. Nah, modus operandinya adalah para korban ini dijanjikan akan dinikahi. Setelah itu, korban ini diperas uangnya dan disiksa, dikurung di dalam ruangan sempit. Sampai para korban ini menderita luka fisik yang paling parah adalah ya rusaknya mental yang berakibat gangguan kejiwaan. Tapi itu ya cuma salah satu cara keji Matsunaga untuk menyiksa para korbannya. Masih banyak hal yang Matsunaga lakuin kepada para korban lainnya. So, daripada penasaran, gak usah pakai lama nih, langsung aja mari kita kupas tuntas. Futoshi Matsunaga itu dikenal sebagai seorang pembunuh dan penipu terkenal asal Jepang. Futoshi itu menyiksa dan membunuh setidaknya udah ada 7 korban. Kekejamannya itu dilakuin pada tahun 1996 sampai tahun 1998, Pak. Nah, dalam melancarkan aksinya, dia itu dibantu kaki tangannya yang bernama Junko Ogata. Sebelum lanjut ke pembahasan kekejiannya, gue mau bahas dulu nih gimana masa kecil Futoshi Matsunaga sampai dia itu bisa berubah menjadi sosok yang mengerikan. Langsung aja kita bahas. Futoshi Matsunaga itu dilahirkan pada 28 April 1961 di Kitakyushu, Jepang. Futoshi ini juga berasal dari keluarga yang bisa dibilang kaya. Di masa kecilnya, Futoshi ini ya jadi cucu kebanggaan neneknya. Dan orang tuanya juga sering mendamba-dambakan si Futoshi ini. Karena nih di sekolah, dia itu dikenal anak yang cukup pinter dan sering dapat juara kelas. Di masa kecilnya juga nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan kalau nanti besarnya dia akan menjadi sosok serial killer. Di sekolahnya juga Futoshi ini aktif berorganisasi dan bahkan dia juga menjadi ketua OSIS. Yang mana pastinya dia juga punya tingkat kepercayaan diri dan bersosialisasi yang bagus. Tapi di balik sisi keunggulannya itu ada sisi buruk dari Futoshi yang gak disukai para murid-murid lainnya dan para guru di sana. Yap, dia itu sering berbohong dengan mengarang cerita. Nah, disinilah yang mungkin menurut gua menjadi titik awal Futoshi itu menjadi seorang yang pintar memanipulasi. Saat duduk di bangku SMA, Futoshi itu ketemu dengan Junko Ogata yang di cerita selanjutnya dia itu menjadi kaki tangan Futoshi. Nah, tapi saat itu hubungan mereka yang gak terlalu dekat dan sebatas kenal aja. Dari yang tadinya Futoshi anaknya pintar, justru semasa SMA ini Futoshi itu mulai menunjukkan sifat-sifat nakalnya. Dia terlibat dalam satu kasus, yaitu dia ketahuan tidur bareng dengan seorang murid SMP. Akibatnya dia itu harus dikeluarkan dari sekolah. Tapi beruntungnya dia masih bisa diterima di sekolah barunya dan menyelesaikan pendidikan. Barulah di usianya yang menginjak ke 19 tahun dia memutuskan untuk menikah. Dan dari pernikahannya itu dia dikaruniai seorang putra. Tapi di pernikahannya itu rumah tangga Futoshi yang gak harmoni. Karena Futoshi ini ya kerap kali melakukan tindak kekerasan kepada istrinya. Bukan cuma itu Pak, Futoshi ini juga bermain wanita dan dikabarkan ada sekitar 10 wanita selingkuhan yang dimiliki Futoshi. Nah, udah berkeluarga masih aja bermain cewek ya kan. Salah satunya adalah Junko Ogata. Yang lebih parahnya lagi adalah Futoshi ini makin kesini makin terang-terangan selingkuhnya. Dia bertindak kayak orang gak bersalah dan gak mikirin perasaan istrinya sendiri. Karena di suatu hari Futoshi ini membawa Junko ke apartemennya dan di sanalah hal yang lebih menyakitkan terjadi. Dia melakukan tindakan yang kasar kepada Junko dan juga istrinya. Tindakan yang sepelenya adalah Junko itu dipaksa jilat mayones yang udah jelas-jelas jatuh ke lantai. Dan ya kalau nggak nurut, Futoshi ini akan bertindak secara kasar. Si Junko ini ya dia cenderung nurut gitu sama perintah Futoshi. Tapi sedangkan istrinya itu ia lebih berani untuk melakukan perlawanan. Ya meskipun masih bisa berontak tapi lama-kelamaan istri Futoshi ini yang ngerasa muak gitu sama keadaan itu dan memilih buat kabur dari apartemen. Atas kepergian istrinya saat itu Futoshi juga nggak pernah lagi tuh nemuin istri dan anaknya. Ditinggal istrinya kabur, Futoshi tenang-tenang aja dan dia malah lebih serius gitu menjalin hubungan dengan Junko Ogata. Nah, ngomong-ngomong Junko Ogata, siapa sih dia ini?
Junko Ogata ini merupakan teman semasa SMA Futoshi. Dia itu lahir pada 25 Februari 1962 di Kurume, Jepang. Junko juga berasal dari keluarga yang berada dan merupakan orang yang baik dan cukup pintar semasa sekolahnya. Setelah tumbuh dewasa, Junko itu juga bekerja jadi guru pengajar anak-anak usia dini. Nah, awal pertemuannya dengan si Futoshi ini ya gak banyak yang tahu gitu gimana cara mereka bisa ketemu lagi. Dan yang gue tahu adalah mereka itu pertama kali ketemu ya ngobrol-ngobrol biasa gitu sembari Futoshi ini melontarkan kata-kata mautnya buat memanipulasi si Junko. Nah, di akhir pertemuannya itu Futoshi itu memaksa Junko untuk ya berciuman. Dan di situ Junko yang tadinya masih polos dia kesel dan marah ya kan. Tapi ya nggak tahu nih gimana caranya setelah kejadian itu mereka itu masih bisa ketemu lagi. Tapi di sini emang kayaknya pengaruh mulut Futoshi ini cukup besar gitu buat ngebujuk Junko. Karena kali ini mereka itu malah ketemu dan berkencan di hotel. Nah, apa yang mereka lakuin? Ya udah bisa kalian tebak lah tanpa gue jelasin. Hubungan Junko dan Futoshi itu semakin erat dan di situ mereka punya niatan melanjutkan ke pernikahan. Tapi ibu Junko yang tahu hal itu yang gak merestui mereka. Karena ya ibu Junko ini juga tahu gitu apa yang udah dilakuin Futoshi sama anaknya. Ya wajar aja gitu, ibu mana sih yang mau terima ngelihat anaknya dilecehkan. Tapi berbanding terbalik sama yang dilakuin Futoshi. Saat tahu hubungannya gak direstui, dia itu emosi dan kalian pasti gak akan nyangka nih atas apa yang dilakuin selanjutnya. Futoshi mendatangi rumah ibu Junko. Nah, di sini kedatangannya bukan buat minta restu, tapi ya dia malah gituin ibu Junko. Yap, kalian tahu maksud gituin gimana? Dan tentunya dia ngelakuin itu buat ngancem ibu Junko supayanya dia merestui hubungannya dengan Junko. Setelah melakukan hal bejatnya itu, yang lebih konyolnya lagi ya adalah dia ngadu ke Junko kalau ibunya yang ngerayu dan maksa Futoshi buat gituan. Dengar hal itu ya Junko sedikit emosi dan kecewa sama ibunya. Ditambah lagi Futoshi itu malah ngerayu Junko buat ninggalin keluarganya dan ngajak Junko buat tinggal bareng sama Futoshi di apartemennya. Nah, sampai sini udah cium gitu kan bau-bau busuk perbuatan Futoshi. Tapi selanjutnya masih ada perbuatan-perbuatan yang cukup keji dan ya parah lah. Simak sampai habis. Oke. Dengan rayuan jurus buaya Jepangnya itulah Junko luluh dan mau menerima ajakan Futoshi untuk diajak di apartemen dan tinggal bareng sama dia. Asal kalian tahu pak, omongan Futoshi itu emang manis banget di awal. Karena setelah tinggal satu apartemen dengan Junko, dia makin leluasa buat bertindak semena-mena sama dia. Apalagi ditambah setelah Futoshi ini tahu gitu kalau Junko itu sebelumnya punya mantan dan di situ dia menuduh Junko udah tidur bareng sama dia sebelumnya. Nah karena itulah makin parahlah penderitaan Junko. Dia kerap kali mendapat penyiksaan. Nah bukan cuma badannya yang luka-luka tapi mental Junko juga kena di sini sampai pada akhirnya dia itu frustasi dan mau melakukan tindakan bunuh diri. Tapi beruntungnya aksinya itu gagal. Junko yang bingung mau kemana, dia punya niatan buat balik ke rumah orang tuanya. Tapi Junko lagi-lagi dihasut kalau keluarganya itu membenci Junko karena aksi percobaan bunuh dirinya tadi. Itu. Nah di sini nggak tahu ya kenapa Junko ini gampang banget gitu terhasut omongan Futoshi yang padahal dia udah kerap kali diperlakukan secara kasar sama dia. Walaupun menikah tanpa restu kedua orang tua Junko, tapi mereka ini masih tetap melanjutkan pernikahan sampai mereka dikaruniai 2 orang anak. Selain itu juga, Futoshi dan Junko menjalankan bisnis jual futon. Futon itu adalah jenis perangkat tidur tradisional dari Jepang. Tapi di dalam menjalankan bisnisnya ini, mereka, lebih tepatnya Futoshi itu bertindak semaunya sendiri. Mulai dari menyiksa para karyawannya dengan menyetrum mereka dan sampai meneriakkan hal-hal gila gitu yang gak masuk akal kepada karyawannya ini. Nah sebenarnya Futoshi juga menggunakan uang usahanya ini sebagai kedok. Karena dengan ini dia itu berhasil memeras 180 juta yen kepada para kliennya atau sekitar. Alhasil, atas perbuatannya ini dia menjadi buronan dan nama Futoshi Matsunaga serta Junko Ogata masuk ke dalam daftar orang paling dicari di Jepang.
Tapi dengan dimasukkan namanya menjadi buronan polisi, Futoshi itu tetap gak gentar dan mencari korban-korban selanjutnya yang akan dia peras uangnya. Di bulan April 1993, Futoshi itu bertemu dengan korban pertamanya, yaitu seorang wanita yang sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dan seperti halnya di awal gue bilang kalau Futoshi ini penuh dengan manipulatif. Pada akhirnya wanita ini entah gimana caranya dia itu bisa meninggalkan suaminya demi ikut dengan Futoshi dan tinggal di apartemen itu. Nah, di situ kan ada Junko, apa wanita itu yang nggak tahu gitu. Jadi gini, si Futoshi itu mengaku kepada wanita ini kalau Junko ya cuma adik kandungnya. Nah, nggak tahu juga nih kok bisa semudah itu si wanita ini percaya sama Futoshi. Ya mungkin karena kata-kata Futoshi yang cukup meyakinkan dan emang penuh dengan janji-janji manis. Bukan cuma sendiri, tapi si wanita ini juga mengajak 3 anak-anaknya buat pindah dan tinggal di apartemen Futoshi. Beberapa bulan berlalu tinggal di apartemen itu, tepatnya di bulan September 1993. Salah satu anak dari wanita tadi itu ditemukan meninggal secara misterius dan yang nggak diketahui nih sebabnya. Akibat hal ini, 2 anak lainnya itu langsung dianterin ke ayah mereka. Dan dari sini, wanita ini mulai menyadari kalau kehidupan yang dijanjikan Futoshi sebelum tinggal bareng yang nggak sesuai dan bahkan mendapat banyak sisaan dari Futoshi. Nah, sewaktu anak-anaknya ini masih di sana, wanita ini akan melakukan perintah Futoshi supaya anak-anaknya nggak diapa-apain. Dan termasuk diperas uangnya. Total uang yang didapat Futoshi dari memeras korban pertamanya ini adalah sebesar 11,8 juta yen. Gak berselang lama, wanita ini juga mati karena menderita atas penyiksaan Futoshi. Dan jasadnya ditemukan pada Maret 1994 oleh pihak berwajib. Tapi ya emang gak ada bukti gitu bahwa kasus ini ada kaitannya sama Futoshi, baik itu kematian wanita ini maupun anaknya. Ini baru permulaan dari aksi keji Futoshi. Masih panjang perjalanan kriminal Futoshi dan lebih kejam lagi. Korbannya kali ini adalah seorang laki-laki yang bernama Kumio, dan sejak pertemuan pertama itu Kumio dan Futoshi ya semakin akrab. Nah, di sini yang lebih menunjukkan keakrabannya adalah Futoshi. Karena hal ini merupakan cara Futoshi untuk melakukan aksi keji selanjutnya. Yap, di sini Futoshi itu mulai makin akrab dan layaknya sohib gitu, sampai mereka keluar bareng dan mabuk bareng. Sampai tibalah di suatu momen Futoshi itu sengaja mengajak Kumio untuk minum alkohol. Dan di saat Kumio kehilangan setengah kesadarannya, Futoshi itu memanfaatkan hal ini buat menginterogasi dan mencari kesalahan atau rahasia besar Kumio semasa hidupnya. Nah, yap, Kumio akhirnya menceritakan masa lalunya kalau dia pernah terlibat dalam kasus kriminal. Setelah sadar dari mabuknya, Kumio itu yang ngerasa nyesel. Tapi hal ini udah terlambat karena Kumio udah diancam Futoshi kalau dia akan melaporkan tindakan kriminalnya itu jika dia nggak ngelakuin apa yang Futoshi perintahkan. Nah, dari kejadian ini dan selama 2 tahun ke depan, Kumio Toraya itu disiksa dan diperas uangnya. Dan yang cukup liciknya Futoshi adalah dia juga mengurung anak Kumio dan dia memerintahkan buat menyiksa ayahnya sendiri. Ada hal yang menurut gue cukup keji dan gak berperikemanusiaan. Kumio dan anaknya dikasih aturan kalau mereka di sana cuma dikasih jatah ke kamar mandi 1 kali sehari. Nah, kalau lebih, Kumio itu dipaksa untuk memakan kotorannya sendiri. Anjir tuh orang ya. Akibat penyiksaan itu, Futoshi meregang nyawa di usianya yang menginjak 34 tahun. Dan di sini lagi-lagi Futoshi itu memutarbalikkan fakta dan membuat putri Kumio itu percaya kalau dia yang telah membunuh ayahnya. Karena hal inilah putri Kumio itu menjalankan perintah Futoshi untuk membereskan jasad ayahnya sendiri. Dan apa yang diperintahkan Futoshi ini cukup keji dan bisa aja merusak mental putri Kumio. Dia diperintahkan buat memotong-motong jasad ayahnya menjadi beberapa bagian, dan hal ini dibantu dengan Junko. Yang selanjutnya mereka membuang potongan tubuh Kumio di semenanjung Kunisaki.
Gila sih, setega dan seberpengaruh itu kata-kata Futoshi yang sampai ngebuat Putri Kumio itu seolah-olah dia pelakunya. Padahal ya udah jelas-jelas gitu Futoshi yang kejam dan telah memberikan penyiksaan kepada Kumio selama ini. Usai memeras dan membuat Kumio itu meninggal atas penyiksaan yang dia lakuin, Futoshi tetap kembali mencari mangsa selanjutnya dan ia mengandalkan mulut licinnya untuk memikat mangsa. Kali ini korbannya adalah kenalan Kumio yang merupakan seorang wanita dan mempunyai satu anak. Ya seperti korban wanita sebelumnya, Futoshi itu menjanjikan kepada wanita ini dia akan menikahinya dan tinggal bersama nantinya. Tapi hal ini semakin diperkuat keyakinan wanita itu atas pengakuan Futoshi kalau dia lulusan dari Universitas Kyoto. Setelah berhasil membujuk wanita itu dan tinggal serumah, yap, hal yang sebenarnya wanita ini rasakan. Karena sebelumnya cuma omong kosong aja yang diungkapin Futoshi. Wanita ini mendapat siksaan dan dikurung di kamar. Bukan cuma itu, wanita ini juga diperas Futoshi sampai sebesar 5,6 juta yen. Atau sekitar, ya. Akibat penyiksaan yang dilakukan Futoshi ini, wanita ini mengalami frustasi dan tekanan mental yang membuatnya itu berani melarikan diri melalui jendela apartemen dan melompat ke bawah dari lantai 2. Walaupun bisa dibebas dari Futoshi, tapi wanita ini mengalami luka-luka akibat jatuh dari lantai 2. Dan yang lebih parahnya lagi adalah wanita ini mengalami gangguan jiwa dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Makanya meski dia bebas, tetapi Futoshi ini masih aman-aman aja dari kejaran polisi. Anak dari wanita ini juga dibebaskan gitu aja sama si Futoshi ini. Nah, selama karir kejahatan Futoshi, Junko itu selalu hadir dan membantu dimanapun dan kapanpun Futoshi inginkan. Gue gak tahu sih di sini Junko apa benar-benar sesayang itu sama Futoshi atau emang takut. Atau Futoshi udah mencuci otak Junko untuk menjadi kejam dan patuh sama perintah Futoshi. Walaupun Junko di sini juga korban dari manipulasi Futoshi, tapi Junko diperlakukan sedikit beda. Soalnya dia juga masih dibebaskan untuk keluar rumah. Ya karena walaupun keluar rumah, Junko ini nggak akan kabur dan pastinya dia akan kembali lagi ke apartemen Futoshi. Hingga suatu hari yang memang di sini Junko itu udah muak dengan perlakuan Futoshi. Tepatnya di bulan April 1997, dia keluar dari apartemen dengan membawa kedua anaknya. Dan yang dilakuin Junko selanjutnya adalah datang ke rumah ibunya untuk menceritakan semua hal yang dia alami dan dia juga bilang udah muak sama keadaan di sana. Karena hal inilah dia memutuskan untuk melarikan diri dari Futoshi. Oleh karena itu juga Junko itu menitipkan anak-anaknya kepada orang tuanya dan selanjutnya dia melarikan diri ke tempat yang emang jauh dari jangkauan Futoshi. Futoshi yang berada di apartemen mulai curiga setelah seharian Junko itu nggak pulang dan yang nggak seperti biasanya. Futoshi ini langsung mendatangi rumah orang tua Junko yaitu Shizumi. Dan saat ditanya di mana keberadaan Junko, Shizumi ini menolak buat ngasih tahu keberadaannya. Tapi lagi-lagi Futoshi sangat licik, dia mencoba mengelabui mereka dengan ancaman akan melaporkan ke kepolisian atas tindak kejahatan yang dilakuin oleh Junko yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Nah tentu aja orang tua Junko yang dengar itu was-was kepada Junko ya kan. Ya walaupun Junko udah banyak berubah setelah kenal dengan Futoshi, tapi ya orang tua mana gitu yang mau anaknya dikurung di penjara. Akhirnya keluarga Junko itu ngasih uang Futoshi sebesar 63 juta yen supaya menjauhi Junko. Tapi hal ini yang gak berpengaruh di Futoshi karena hal selanjutnya yang dia lakuin adalah meminta bantuan temannya untuk memberitakan bahwa Futoshi telah meninggal secara bunuh diri. Junko yang dengar hal ini dia senang dan akhirnya tenang karena hidupnya yang gak akan diganggu Futoshi lagi. Junko kemudian pulang ke rumah dan yap, tiba-tiba di sana dia samperin Futoshi dan diajak buat kembali ke apartemennya lagi. Junko yang ngerasa ditipu akan kematian Futoshi yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain nurut dengan Futoshi. Nah di sini yang bikin gua heran adalah kenapa Junko nggak ngelapor kejahatan yang dilakuin Futoshi kepada kepolisian. Atau mungkin otaknya udah dicuci sama Futoshi jadi dia nggak punya suatu keberanian. Dan hal ini menurut gue ya emang ada benarnya kalau emang Futoshi ini bisa memanipulasi dan mencuci otak.
Nah, hal ini juga akan semakin membuat kalian yakin setelah kejadian yang akan terjadi selanjutnya. Setelah mendapatkan Junko kembali dan dapat uang dari keluarganya sebesar 63 juta yen, Futoshi nggak cukup sampai di sini aja. Karena selanjutnya dia itu mengundang seluruh anggota keluarga Junko yang terdiri dari ayah, ibu, adik, perempuan Junko beserta suami dan anaknya. Diundangnya mereka itu ternyata ada niatan buruk dari Futoshi. Mereka semua itu disandra dan dikendalikan seolah mereka semua harus mengikuti semua perintah yang dikeluarkan Futoshi. Bukan cuma perintah aja, tapi di sini perbuatan kejam dan senonoh juga dilakuin Futoshi. Dari mulai menyetrum ayah Junko sampai melecehkan Rieko, yaitu adik Junko, yang udah jelas-jelas dia itu punya suami dan anak. Ayah Junko yang sering mendapatkan penyiksaan berupa serangan listrik sampai terjadilah luka-luka di sekujur tubuhnya. Nah, hal inilah yang membuatnya itu nggak tahan atas penyiksaan itu dan harus menghembuskan nafasnya pada 21 Desember 1997 di usianya yang menginjak 61 tahun. Sering mendapat banyak penyiksaan dan ditambah ditinggal suaminya, ibu Junko yaitu Shizumi itu mulai frustasi dan kondisi mentalnya semakin memburuk. Futoshi yang gak mau ribet, dia dengan kuasanya memerintahkan Rieko dan suami yang bernama Kazuya untuk mencekik Shizumi. Dan ya pastinya Shizumi meninggal dunia di tanggal 20 Januari 1998 di usianya yang menginjak 58 tahun. Usai mengeksekusi ibu mertuanya, Kazuya itu diperintahkan untuk mengeksekusi istrinya sendiri. Kayak udah jadi budak aja gitu keluarga Junko ini. Ya mereka itu padahal secara jumlah itu menang kalau cuma mau ngelawan. Tapi nggak tahu di sini karena Futoshi itu begitu lihainya memainkan kata-katanya, jadi dialah yang mengendalikan keluarga Junko. Bahkan ya semua perintahnya dituruti gitu. Kazuya kali ini mendapatkan perintah buat mengeksekusi istrinya sendiri. Karena di sini Rieko emang udah mengalami gangguan pendengaran akibat penyiksaan bertubi-tubi yang dilakuin Futoshi. Futoshi udah geram dan juga mungkin ingin mengurangi pengeluaran untuk memberi makan keluarga Junko ini. Dan salah satu jalan yang diambil adalah mengeksekusi satu persatu keluarga Junko. Kazuya yang dikendalikan oleh Futoshi, dia memerintahkan Putri Kumio dan ayah anaknya untuk memegangi Rieko. Sementara dia sendirilah yang mengeksekusi istrinya dengan cara mencekiknya sampai Rieko nggak bernafas. Dan saat itu Rieko berusia 33 tahun. Ayah, ibu, dan adik Junko udah dieksekusi. Sekarang giliran Kazuya yang mendapat giliran. Dia sengaja dikurung di kamar mandi oleh Junko dan Futoshi. Selama di kamar mandi inilah Kazuya cuma diberi makan terkadang aja. Ya lebih tepatnya bertahan hidup selama 2 bulan dengan banyak minum air toilet. Kejam banget gitu kan. Dan akibatnya Kazuya menghembuskan nafas terakhirnya pada 13 April 1998 di usianya yang menginjak 38 tahun karena meninggal secara kelaparan. Sekarang yang tersisa cuma Junko, Putri Kumio, dan anak-anak Rieko yaitu Yuki dan Aya. Futoshi kemudian memerintahkan Junko dan Putri Kumio untuk mengeksekusi Yuki yang masih berusia 5 tahun. Di saat eksekusi berlangsung, Junko dan Putri Kumio itu memeganginya dan sedangkan Ayalah yang mencekik leher Yuki. Lagi-lagi kekejaman dan manipulatifnya Futoshi itu cukup gila. Bukan cuma orang dewasa yang terlibat dalam kasus ini, tapi juga anak-anak dipaksa Futoshi buat menjadi eksekutor. Korban selanjutnya dan sekaligus korban terakhirnya adalah ayah yang meninggal karena kerap kali mendapatkan sebuah siksaan berupa setruman listrik yang dilakuin Junko dan Futoshi. Ayah saat itu meninggal di usianya yang menginjak 10 tahun. Dan kalian tahu nggak gimana mereka atau lebih tepatnya Futoshi itu menghilangkan jejak atau membuang jasad korban-korbannya ini? Jadi ada beberapa cara yang dilakuin Futoshi di sini. Mulai dari memotong-motong tubuh korbannya menjadi beberapa bagian, terus ada beberapa bagian yang direbus terlebih dahulu. Barulah setelah itu dibuang ke toilet dan dibuangnya ke lautan.
Nah, hal ini juga bukan sepenuhnya Futoshi yang membereskan atau membuang jasadnya, tapi dia punya cara, yaitu membuat orang lain ngerasa bersalah atas meninggalnya korban, dan dia yang harus bertanggung jawab membereskan jasadnya. Segitu licik dan licinnya kali mulut si Futoshi ini, sampai dia itu memanipulasi korban-korbannya, dan total korban yang udah dia eksekusi berjumlah 7 orang. Tawanan yang masih selamat dan masih hidup adalah Putri Kumio. Ya, meskipun sering mendapat penyiksaan, tapi dia itu masih kuat. Nah, pada akhirnya di tanggal 30 Januari di tahun 2002, dia berhasil melarikan diri. Tapi salahnya di sini adalah Putri Kumio itu nggak langsung melaporkan kejahatan Futoshi ke kepolisian. Sampai pada akhirnya di tanggal 15 Februari, Futoshi itu berhasil menemukannya dan kembali membawanya ke apartemen. Atas hal ini, Putri Kumio itu semakin parah mendapat penyiksaan berupa sengatan listrik yang bertubi-tubi dilakuin Futoshi. Tapi di sini beruntungnya Putri Kumio adalah dia cuma disiksa menggunakan sengatan listrik dan nggak langsung dicekik kayak korban-korban sebelumnya, ya kan. Putri Kumio cuma tunggu momen yang pas buat kabur, dan pada akhirnya di tanggal 6 Maret 2002 dia berhasil melarikan diri. Belajar dari kesalahan sebelumnya, Putri Kumio yang kabur langsung tujuan pertamanya adalah kantor polisi dan membuat laporan atas semua kejahatan yang dilakuin Futoshi. Dan yap, nggak pakai lama, polisi di sana langsung bertindak. Keesokan harinya, Futoshi dan Junko diamankan kepolisian. Sementara anak-anaknya di bawah perlindungan kepolisian. Nah, ada sumber juga yang menyebutkan bahwa Futoshi ini punya anak kembar, yang mana anak-anak ini adalah anak perempuan korban penipuannya yang dilakuin pada bulan Juli tahun 2000. Jadi gini, saat itu Futoshi itu bertemu seorang wanita dan dia memberikan sebuah janji manisnya bahwasanya dia akan membesarkan anak-anaknya dan menikahinya nanti. Hal pertama yang dilakuin adalah anak kembarnya itu dibawa ke apartemen Futoshi. Nah, setelahnya dia minta uang sebesar 20 juta yen kepada ibu bocah kembaran itu, dengan alasan uang itu akan dipakai untuk membesarkan anak-anaknya nanti. Putri Kumio saat melarikan diri itu berusia 17 tahun. Dan bayangin seberapa kuatnya mental seorang anak ini, yaitu Putri Kumio. Karena di masa pertumbuhannya harus menyaksikan berbagai tindakan kekerasan dan bahkan penghilangan nyawa. Tapi di sini dia itu menjadi pahlawan akan terbongkarnya semua perbuatan keji Futoshi. Dan apa mungkin cuma dia yang sadar akan tindakan yang dilakuin Futoshi ini salah. Makanya dia itu punya tekad buat melarikan diri. Walaupun aksi pertamanya gagal, tapi dia nggak berhenti di situ aja. Malah kejadian sebelumnya dia jadiin pelajaran. Respect buat Putri Kumio, dan nggak tahu nih gimana kabarnya setelah berhasil bebas dari penjara Futoshi. Oke, baik lagi ke Futoshi dan Junko. Atas perbuatannya ini, di tanggal 28 September 2005, mereka dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tapi mereka itu mengajukan banding yang kemudian pada 26 September 2007, Pengadilan Negeri Fukuoka tetap tidak mengubah keputusan pertamanya pada hukuman mati Futoshi, tapi mengubah hukuman yang diterima Junko menjadi hukuman seumur hidup. Karena di sini Junko itu telah dikendalikan oleh Futoshi, dan sebenarnya Junko juga terpaksa melakukan semua kejahatannya itu. Sampai hari ini Futoshi dan Junko masih mendekam di penjara, dan dari sini kita belajar bahwa psikopat sejati nggak akan pernah kita curigai saat kita bertemu sama mereka. Karena mereka bisa aja bermuka dua, lembut di luar namun keji di dalam. Dan yap, itu tadi pembahasan kita hari ini mengenai kasus brutal yang berasal dari Jepang. Dan menurut kalian gimana nih soal kasus ini? Coba kalian kasih pendapat kalian di kolom komentar, dan see you next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, itu gratis, Pak. Bye-bye.